Untuk yang kuliah lalu itu saya udah upload di YouTube ya. Jadi Anda bisa lihat. Oke, ini sudah terlihat apa yang saya ini kan? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Halo? Terlihat, Pak. Oke. Oke, jadi kemarin kita bahas tentang aplikasi hukum Newton ya, terkait dengan gaya konstan dan beberapa sistem seperti katrol gitu ya, terus gerak melingkar segala macam. Nah, sekarang kita meninjau tentang dinamika partikel secara khusus di satu dimensi gitu ya. Jadi ini Anda bisa lihat di buku Arya halaman 28 ya. Jadi kalau secara umum dalam satu partikel itu dia bisa bekerja beberapa gaya. Ya. Jadi gayanya ini bisa Anda lihat. Ya. Jadi kalau misalkan ada n buah gaya F1, F2 sampai Fn, ya, maka jumlahan gaya F total yang bekerja pada partikel tersebut itu tinggal dijumlahkan saja. Oke, ini jumlahan ini adalah jumlahan gaya gitu ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa F itu terkait dengan turunan momentum terhadap waktu. Ya. Sehingga nanti saya bisa dapatkan kalau P-nya ini adalah momentum linear yang sama dengan M kali V, maka didapatkan persamaan 2.2b. Ya. Nah, dalam satu dimensi, misalkan kita meninjau cuma untuk yang dalam arah sumbu X saja. Ya. Jadi dalam arah sumbu X, kita meninjau. Ya. Jadi dianggap FV dan FZ-nya ya kurang lebih, misalkan kita ambil 0 lah ya gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi ini didapatkan seperti ini kalau untuk yang sumbu X-nya, itu tinggal Anda dapatkan M kali D kuadrat X per DT kuadrat. Ini sama dengan M X double dot. Nah, untuk yang sumbu Y dengan sumbu Z, itu juga hampir sama. Itu tinggal kita ganti X-nya aja di Y. Ya. Dan di sini, ya X-nya juga di sini diganti dengan Y. Begitu. Jadi, begitu juga untuk Z. Ya. Untuk Z, yang X-nya ini ada ganti Z. Begitu juga dengan X yang ini juga ada ganti Z. Jadi, ini juga sama. Jadi, ini D kuadrat Z per DT kuadrat. Gitu. Ya. Jadi, ini adalah hukum Newton di masing-masing komponen. Nah, kita dalam bab ini secara khusus kita hanya meninjau kasus satu dimensi. Jadi, misalkan kita ambil yang bagian sumbu X-nya saja. Begitu. Ya. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi secara umum, ya,
Gaya ini di sini adalah bergantung pada X, X dot, dan T. Jadi ini sama dengan M kali D kuadrat X per DT kuadrat. Ya. Jadi ada beberapa kasus, saya juga pernah meninjau ini. Ya. Jadi contohnya misalkan F-nya itu adalah gaya konstan. Ya. Contohnya misalkan ini adalah, sebentar. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi misalkan 2,5 ini kasusnya itu adalah, misalkan F itu adalah gaya konstan ya. Misalkan ini seperti gerak jatuh bebas gitu ya. Atau gerak-gerak keseharian, walaupun memang gerak keseharian ini hanya berlaku pada kasus-kasus khusus ya untuk gaya konstan. Kemudian ini adalah gaya yang bergantung pada waktu, misalkan contohnya adalah gaya ya apa dari sebuah benda bermuatan listrik yang bergerak dalam gelombang elektromagnetik. Kemudian yang ketiga, misalkan gaya yang hanya bergantung pada kecepatan. Ini contohnya misalkan adalah eh, gaya kekentalan ya, gaya gesek dalam fluida ya. Akibat kekentalan, misalkan kekentalan udara atau yang lainnya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ada gaya yang bergantung hanya pada posisi ya. Misalkan ini adalah gaya pegas misalkan ya. Ini contohnya seperti ini. Ini rasanya juga udah pernah kita bahas ya. Sebentar ya.
Ini pada ada terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah Lihat, Pak. terlihat. Oke, good. Jadi yang kemarin kita ulangi lagi ya, ternyata juga ada yang ini contohnya misalkan gaya konstan ya. Ini secara 3 dimensi. Kalau misalkan 1 dimensi Anda tinggal ganti X saja di sini. Kemudian ada gaya osilasi ya. Ini contohnya adalah gaya misalkan gerak benda bermuatan pada medan elektromagnetik. Mana tadi? Atau ini contohnya ini gaya konstan ya tadi. Ini adalah untuk yang 1 dimensi ya. Ini V sama dengan V0 ditambah AT ya. Jadi dari definisi ini A sama dengan F dibagi M ya. Kemudian Anda integrasikan, ini didapatkan V sebagai fungsi dari T, ini adalah V0. Ini adalah apa namanya, nilai awal kecepatan. Ya. Ini A kali T. Ya. Diambil T-nya itu sama dengan 0 nilai awalnya. Kemudian ini kalau saya integrasikan lagi, V menjadi ke X. Ya. Ini jadi X0 ya, dengan nilai awal. Kemudian ini adalah V0T yang dari sini. Kemudian ada dari suku ini didapatkan setengah AT kuadrat. Gitu. Oke. Nah, jadi dalam hal ini Anda lihat bahwa hukum Newton itu kan persamaan diferensial order 2. Ya. Karena di order 2 berarti dia harus punya 2 nilai awal. Nah, 2 nilai awal itu adalah kecepatan awal dan posisi awal. Nah, jadi kita dalam memecahkan persamaan diferensial order 2 itu minimal ada, bukan minimal ya, minimal dan maksimal ya, harus ada 2 nilai awal. Kalau cuma 1 persamaan diferensialnya, itu berarti cuma 1 nilai awal. Kemudian kalau Anda hitung lagi, ya, jadi dari persamaan 2.11 ke 2.12 ini, itu nanti akan saya dapatkan hubungan seperti ini. Ya, V kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A X dikurang X0. Kira-kira begitu. Ini rasanya udah saya jelaskan ya sebelum-sebelumnya. Nah, kemudian contohnya ini adalah gaya yang berhubung pada T. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dalam memecahkan persamaan Newton itu, kita misalkan ambil untuk mengetahui kecepatannya dulu. Kecepatan awalnya itu diberikan pada T sama dengan T0, ya, ini adalah V0. Jadi T0 ini bisa Anda ambil 0. Ya. Jadi integrasi ini itu didapatkan persamaan 2.15. Jadi V sebagai fungsi dari T itu adalah V0 ditambah 1/M integral dari T0 sampai T, F dt. Kemudian dari V-nya di sini, itu Anda dapatkan, nanti kalau Anda integrasikan lagi di sini, didapatkan persamaan 2.16. Ya. Yang bentuknya seperti ini. Nah, integrasinya ini tentunya di sini ada 2T. Jadi untuk membedakan, biasanya nanti kita akan dibuat 2 variabel, satu T prime, satu lagi T double prime. Jadi maksudnya untuk membedakan. Ya. Jadi yang pertama itu adalah kita mengintegrasikan dari T0 sampai T prime, ya, tapi variabelnya itu T double prime. Nah, kemudian dari sini, karena di sini mulanya adalah T prime, maka nanti dt-nya di sini ada T prime. Gitu. Jadi integrasinya T0 sampai T. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Atau cukup jelas? Kita lanjutkan. Sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Nah, ini contohnya misalkan kita melihat dinamika elektron ya dalam ionosfer ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dalam ionosfer itu banyak terjadi istilahnya apa gelombang elektromagnetik ya. Nah, gelombang elektromagnetik itu misalkan saya ambil dia hanya bagian dari osilasinya saja. E-nya ini sini sama dengan N0 sin omega T tambah V. Ya. Jadi kalau misalkan apa gerak elektron ya, yang bermassa M dan muatannya minus E, awalnya dia itu diam, dia berinteraksi dalam medan elektromagnetik. Gitu. Yang ininya seperti ini. Tentunya kalau nanti kita menggunakan lengkapnya, di sini ada Kx plus omega T ya, tapi X-nya ini kita ambil sama dengan 0 atau konstan lagi. Seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti kalau Anda lihat di sini percepatannya ya, kalau Anda masukkan ke persamaan Newton, A di sini kan sama dengan F dibagi M. Nah, F-nya di sini, F-nya di sini, F-nya di sini itu adalah E kali E. Ya. Minus, di sini tanda minus karena elektron itu berurutan minus. Ya, sehingga nanti ini didapatkan, kalau A0 ini kita definisikan sama dengan E0 per M, E kecil maksudnya ya. Nanti ini didapatkan A di sini juga sebagai fungsi dari osilasi. Ya, seperti ini. Nah, nanti kalau Anda turunkan, mohon maaf, kalau Anda bentuk EA di sini adalah sama dengan dV per dt, ya jadi kita untuk mendapatkan kecepatan nanti Anda tinggal integrasikan saja 2.2 ini, ya Anda integrasikan. Nanti integrasi sin ini adalah apa namanya min cos ya, jadi ini jadi min kali min jadi plus di sini ditambah suatu konstanta. Nah, cara menghitung konstantanya gimana? Nah, konstanta itu biasanya kita hitung dari nilai awal. Nilai awalnya misalkan T0-nya saya ambil 0. Kemudian kecepatan awalnya di awalnya adalah juga 0. Ya, sehingga nanti kalau saya ambil dengan nilai awal seperti ini, itu didapatkan V-nya itu adalah bentuk dari persamaan 2.23. Gitu. Oke. Nah, kemudian dari 2.23 ini kan kita dapatkan apa kecepatannya. Kalau kita ingin mendapatkan posisinya itu tinggal integrasi lagi. Jadi V di sini itu sama dengan dx per dt. Ya. Jadi diasumsikan pada T 0 sama dengan 0. Ini X sama dengan X0. Ya, ini didapatkan kalau saya integrasikan, integral cos itu adalah sin. Oke, dapatnya jadi seperti ini. Kemudian karena ini adalah konstanta, jadi kalau saya integrasikan, jadi tinggal integral T di sini. Ya, di sini tentunya minusnya tidak berubah. Ditambah lagi suatu konstanta. Nah, konstanta ini berasal dari apa? Kalau misalkan pada T sama dengan 0, ya, X-nya itu sama dengan X0, pada T0 sama dengan 0. Oke. Nah, nanti ini bisa didapatkan bahwa X0 ini itu tidak lain adalah minus dari E0 per M omega 0 kali sin P. Gitu. Soalnya berasal dari sini. Gitu. Nah, itu jadi kurang lebih apa yang kita dapatkan dari posisi gitu ya. Silakan sampai sini dulu pertanyaan nggak? Saya tunggu.
Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, saya lanjutkan. Berikutnya itu adalah, nah ini contohnya misalkan ya, eh, apa namanya, gambarannya. Eh, ini contoh gambaran dari gelombang radio, pemantulan dan pembiasan gelombang radio pada ionosfer ya. Ini tapi agak berbeda dengan yang tadi ya. Oke, sekarang kita tinjau untuk yang F sebagai fungsi dari V saja. Ya. Jadi kalau kita pecahkan, kita solve ya, kita pecahkan persamaan Newton tadi. Ya, kalau F sebagai fungsi dari V ini sama dengan M kali A ya. A itu adalah dV per dt. Jadi kalau saya menggunakan aturan rantai ya, dV per dt ini sama dengan dV per dx kali dx per dt. Nah, dx per dt itu tidak lain adalah V ya gitu. Nah, jadi kalau kita ingin menghitung langsung X-nya misalkan, yaitu sebentar. Oh, mohon maaf, saya ulangin lagi. Jadi F sebagai fungsi dari V ini adalah M dV per dt. Jadi dari persamaan 2.25 ini, Anda langsung lompat ke sini, ke persamaan ini. Jadi 2.26 itu tidak perlu Anda tinjau dulu. Nah, kalau kita ingin melihat T-nya di sini, kalau kita lihat T-nya di sini, kita langsung integrasikan aja bahwa T sebagai fungsi dari V itu adalah M kali integral dV per F. Itu alternatif 2.25, solusinya seperti ini. Nah, kemudian alternatifnya misalkan kalau Anda ingin meninjau mencari X-nya langsung. Nah, kalau mencari X-nya langsung itu dari persamaan ini langsung ke sini ke 2.30 gitu. Ya. Jadi Anda bisa hitung di sini ya bahwa X-nya di sini itu adalah integral dari mohon maaf. Integral dari ini M kali dV 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 per FV. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya misalkan kalau apa namanya sebuah mobil ya, dia bergerak, tapi kita tidak meninjau gaya gesek permukaannya, jadi dianggap itu sangat kecil, tapi dia bergerak dengan asumsi bahwa apa namanya gaya gesek dari udara itu jauh lebih besar atau lebih berpengaruh daripada gaya friksi permukaan. Jadi FV-nya di sini ya, itu didapatkan ini adalah minus K kali V ya. Jadi K di sini itu adalah sebuah konstanta yang bergantung pada geometri bendanya. Oke, sedangkan di sini V-nya pangkat 1, bisa juga pangkat 2 atau 3. Jadi ini kita ambil yang V-nya itu pangkat 1. Ya. Jadi kalau kita masukkan langsung M ini adalah sama dengan M dV per dt. Jadi didapatkan bahwa dari sini ini didapatkan solusinya adalah ini logaritmik ya. Jadi integral dari dV per V itu adalah log V. Nah, sedangkan nilai bawahnya itu adalah V0 sampai V gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, sebentar.
Oke, nah Anda tahu dari 2.34 ini, kalau saya manipulasi log ini, itu tidak lain adalah logaritmik naturalis, ya, logaritmik alamiah. Jadi didapatkan bahwa V-nya sebagai fungsi dari T itu adalah V0 dikalikan E pangkat minus K per M kali T. Gitu. Ini contoh solusi. Jadi kalau kemarin kan kita gambarkan bahwa sebentar ya, saya stop share dulu, saya ganti ke yang lain. Sorry kok ini, bentar. Mohon maaf, stop share. Yang ini. Nah ini adalah contoh di mana ini B-nya di sini Anda ganti K saja ya, kalau tadi yang di area itu adalah K. Jadi bentuknya itu adalah eksponensial, jadi dia decay ya, atau meluruh. Jadi kalau T-nya menuju tak berhingga, dia makin lama ya, dia akan makin menghilang, jadi V-nya itu akan menuju 0. Gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sebelum saya lanjutkan. Nah, ini langsung aja saya inikan. Jadi kalau dari persamaan 9 ini, untuk mencari posisinya itu tinggal Anda integrasikan lagi. Di sini ada konstanta. Nah, konstanta ini sangat bergantung pada nilai awalnya. Nilai awalnya itu apa? Jadi kalau misalkan saya ambil pada nilai awal itu pada T sama dengan 0 detik, dia posisinya di X0. Gitu. Jadi kalau seperti itu berarti nanti apa namanya C-nya di sini nanti pada X0-nya sama dengan X0 itu jadi didapatkan C-nya itu sama dengan X0 ditambah MV0 per B. Oke, ini kan kita udah pernah bahas juga ya. Kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ini saya rasa sudah kita pernah bahas ya terkait ini. Nah, ini contohnya misalkan kalau tadi saya ambil X0-nya itu sama dengan 0. Ya. Jadi didapatkan di sini bahwa ketika X-nya itu pada T sama dengan 0, X0 sama dengan 0, ya, itu didapatkan bahwa X-nya di sini adalah MV0 per K kali 1 kurang E pangkat min K per M kali T. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ketika T-nya menuju tak berhingga, X-nya itu akan menuju konstan. Ya. Jadi ketika benda ini sudah berhenti, dia sudah menempuh jarak tertentu, yaitu sebesar posisi akhirnya itu adalah MV0 per K ketika T-nya menuju tak berhingga. Ya, ini alternatif ininya. Nah, ini kalau untuk yang kasus yang lebih umum, ya biasanya gaya friksi itu adalah bisa minus tentunya karena dia itu terkait dengan friksi. Nah, K-nya di sini dia fungsinya sebagai fungsi V-nya itu sebagai fungsi pangkat N, jadi polinom dia. Kalau tadi kan kita ambilnya N-nya sama dengan 1. Nah, biasanya itu patokannya biasanya kita terkait dengan hukum Stokes namanya. Hukum Stokes itu adalah hukum gaya friksi dari sebuah fluida akibat adanya kekentalan gitu ya. Nah, tapi kalau secara realistisnya tentunya gaya friksi itu tidak hanya bergantung orde 1, tapi bisa jadi ada orde 2-nya, ada orde 3-nya, pangkatnya gitu. Jadi sifatnya itu lebih kompleks gitu. Nah, ini contohnya adalah misalkan kalau kita melihat gerak jatuh bebas ya. Tapi gerak jatuh bebasnya itu dengan adanya gaya friksi udara. Jadi masih kita anggap G-nya ini konstan ya. Percepatan gravitasi konstan, jadi masih di sekitar permukaan bumi.
Kemudian kalau Anda pecahkan pakai persamaan Newton, ya, didapatkan ini yang 24.3. Nah, T-nya di sini, Anda tinggal integrasikan, ini adalah ini. Jadi log-nya itu bukan lagi V per V0, tapi ada MG-nya, MG plus V. Ya, batasnya antara V0 sampai V. Jadi makanya T-nya itu sama dengan minus M per K log MG per KP dibagi MG per plus KP0. Nah ini nanti kalau Anda otak-atik lagi, ya itu V sebagai fungsi dari T itu sama dengan minus MG per K ditambah MG per K ditambah V0 kali E pangkat min K per M kali T. Oke, jadi didapatkan kalau misalkan inisial kecepatan awalnya itu adalah 0, pada T sama dengan 0, itu didapatkan seperti ini. Ya. Tapi 2.45 ini adalah rumusan umum. Gitu. Nah, V-nya sama dengan, kalau pada V0 sama dengan 0, itu adalah minus MG per K kali 1 kurang E pangkat min K per M kali T. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau T-nya menuju tak berhingga, nilainya V-nya itu akan negatif. Negatif itu kenapa? Karena dia arahnya menuju ke bawah atau ke pusat bumi. Tanda minus ini penting di sini. Nah, kemudian kalau saya integrasikan lagi, ya, ini misalkan V0-nya tidak sama dengan 0, ini secara umum 2.45 ini saya integrasikan, jadi V ini sama dengan dx per dt. Jadi kalau saya integrasikan dengan nilai awal X sama dengan X0 pada T sama dengan T0, ya. Jadi didapatkan X sebagai fungsi dari T itu adalah persamaan 2.47. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Pertanyaan Anda bisa, kalau ada pertanyaan Anda bisa raise hand. Oke, kita lanjutkan ya. Sebentar lagi. Nah, ini ada yang disebut namanya terminal velocity. Jadi seperti mirip film, kalau Anda lihat terminal velocity itu orang terjun payung kan. Nah, jadi terminal velocity namanya terminal itu artinya adalah akhir, jadi kecepatan akhir. Ini adalah ketika T-nya menuju tak berhingga. Nah, ketika T menuju tak berhingga, suku eksponensial ini ya, itu akan menuju 0. Ya, jadi untuk waktu yang sangat lama lah, intinya gitu. Ini T sama menuju tak berhingga ini adalah untuk waktu yang sangat lama. Jadi kalau dia untuk waktu yang sangat lama, ketika T-nya menuju tak berhingga, ini akan E pangkat minus, jadi dia akan menuju 0. Sehingga nanti tadi pada kecepatan V-nya menuju tak berhingga itu dia cenderung konstan. Nah, cenderung konstan itu artinya apa? P-nya itu konstan. Jadi F-nya di sini jadi 0 dia. Jadi bisa dikatakan gaya friksinya pada akhirnya itu adalah sama dengan minus mg per K. Jadi kalau dari sini juga bisa kita lihat sama dari 2.46. Nah kalau misalkan Anda juga bisa lihat itu dari 2.43 di mana ketika T menuju tak berhingga karena dia itu V-nya itu konstan ya, jadi percepatannya itu juga
konstan. Nah, ini yang dikatakan yang disebut namanya kecepatan kelajuan akhir atau terminal speed. Oke, ini mungkin itu saja dari saya. Ada pertanyaan nggak? Mungkin ini kita 1 jam aja, mungkin untuk yang 2 jamnya, mungkin untuk yang besok aja hari Selasa. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silakan.